air jangan sampai mendidih berlebihan. Pertama-tama tuangkan air ke dalam panci. Lalu setelah lilin dilelehkan, kami akan memasukkan essential oil ini. Kemudian kita memasukkan sumbunya. Setelah itu, masukkan lilin cair ke dalam jar. Oke, standby, kamera ready, sound ready, 3, 2, 1, action. Masalah yang ditemukan, minyak jelantah atau minyak goreng bekas pakai yang dibuang sembarangan oleh masyarakat ke saluran air atau tempat sampah tanpa pengelolaan yang benar, sehingga menyebabkan yang pertama, minyak goreng digunakan berulang kali hingga warnanya menghitam dan tidak layak konsumsi. Kemudian yang kedua, masyarakat tidak mengetahui cara pengelolaan minyak jelantah yang benar. Yang ketiga, tidak ada kesadaran bahwa minyak jelantah masih bisa dimanfaatkan kembali. Yang terakhir, atau yang keempat, mudahnya membuang langsung ke saluran air karena dianggap praktis. Tutorial pembuatan produk. Alat yang dibutuhkan: panci besar untuk double boiler, wadah logam kecil, tahan panas, saringan kain tisu tebal atau kapas. Terus ada juga bisa sendok pengaduk, tusuk sate atau stik kayu, wadah atau cetakan lilin, gelas, kaleng, atau cetakan lainnya. Bahan yang dibutuhkan yaitu minyak jelantah 100 ml, itu parafin atau lilin bekas 200 gram, terus sumbu lilin atau benang katun tebal, itu essential oil, repellent atau lemon sesuai selera 5 atau 10 tetes. Itu ada air untuk proses double boiler. Kemudian ada kekurangan dan cara mengatasinya. Yang pertama, aroma tidak sekuat lilin pabrik. Tambah jumlah tetesan essential oil hingga 15 tetes atau gunakan essential oil konsentrasi tinggi. 2. Bau minyak jelantah bisa masih tercium. 2. Bau minyak jelantah bisa masih tercium. Perbanyak tahap penyaringan minimal 2 kali atau tambahkan sedikit arang aktif saat proses pengendapan untuk menyerap bau. Yang ketiga, lilin sulit mengeras jika jelantah terlalu banyak. Patuhi perbandingan 70/30 dengan jangan melebihi takaran minyak jelantah. Yang keempat, ketahanan aroma relatif pendek. Simpan lilin di tempat tertutup saat tidak digunakan agar aroma tidak cepat menguap. Yang kelima, tampilan kurang menarik. Tambahkan pewarna alami dari bahan seperti kunyit atau daun suji agar warna lebih menarik. Langkah-langkah pembuatan. Langkah pertama, bersihkan minyak jelantah. Saring minyak jelantah menggunakan kain atau tisu tebal untuk membuang sisa-sisa kotoran dan remah makanan. Diamkan selama kurang lebih 12 jam agar kotoran mengendap ke bagian bawah. Lalu ambil bagian minyak yang lebih jernih di bagian atas. Proses ini penting agar bau tidak sedap berkurang dan hasil lilin lebih bersih. Kemudian langkah yang kedua, siapkan cetakan atau wadah. Siapkan wadah yang akan digunakan sebagai cetakan lilin. Pastikan wadah bersih, kering, dan tahan panas. Kemudian yang ketiga, lelehkan parafin dengan metode double boiler. Isi panci dengan air dan panaskan di atas kompor. Masukkan parafin atau lilin bekas ke dalam wadah logam tahan panas. Lalu letakkan di atas panci berisi air panas. Biarkan parafin meleleh secara perlahan sambil sesekali diaduk. Langkah keempat, campurkan minyak jelantah. Setelah parafin meleleh sempurna, tuangkan minyak jelantah yang sudah disaring ke dalam lelehan parafin. Aduk hingga keduanya tercampur merata. Untuk perbandingannya, 70% parafin dan 30% minyak jelantah. Jika terlalu banyak minyak jelantah, lilin akan sulit mengeras. Langkah yang kelima, tambahkan aroma.
Tunggu hingga campuran sedikit mendingin atau masih cair tapi tidak terlalu panas. Teteskan 5-10 tetes essential oil. Lalu aduk perlahan. Jangan menambahkan essential oil saat masih sangat panas karena aroma akan langsung menguap dan hilang. Langkah yang keenam, pasang sumbu. Letakkan sumbu lilin di tengah wadah cetakan. Gunakan tusuk sate yang diletakkan melintang di atas wadah untuk menjepit dan menahan sumbu agar tetap berdiri tegak. Langkah ketujuh, tuang dan dinginkan. Tuang campuran lilin secara perlahan ke dalam wadah cetakan. Pastikan sumbu tetap berada di posisi tengah. Biarkan pada suhu ruang 3-5 jam hingga lilin mengeras sempurna. Jangan digoyang atau dipindahkan selama proses pendinginan. Kesimpulan atau refleksi siswa dari proyek ini, saya memahami bahwa minyak jelantah yang selama ini dianggap sampah ternyata masih memiliki nilai dan bisa dimanfaatkan kembali. Selama ini saya tidak pernah berpikir bahwa minyak goreng bekas bisa menjadi suatu barang yang sangat berguna, apalagi menjadi produk yang aromaterapi. Proyek ini mengubah cara pandang saya terhadap limbah rumah tangga, bahwa sebelum membuang sesuatu ada baiknya bertanya dulu, apakah ini masih bisa dimanfaatkan. Yang paling berkesan adalah betapa sederhana proses pembuatannya, tidak perlu alat canggih. Proyek ini juga mengajarkan saya bahwa kepedulian terhadap lingkungan bisa dimulai dari hal kecil di dapur sendiri, dengan tidak membuang minyak jelantah sembarangan dan mengolahnya menjadi lilin. Saya sudah berkontribusi menjaga kebersihan saluran air dan ekosistem lingkungan sekitar. Kedepannya, saya ingin terus mengembangkan produk ini, mencoba variasi aroma yang berbeda, mempercantik tampilan, dan mungkin menjadikannya sebagai produk yang bisa dijual sebagai bentuk usaha kreativitas berbasis daur ulang. I just had to let you know you're